dunia tuh nggak akan berhenti ketika lo juga bilang hanya sedang lelah gitu. Jadi teruslah berjalan sampai suatu saat dunia akan bisa bahu-membahu bersama alam semesta untuk mewujudkan apa yang lo inginkan. Akhirnya gue sampai di mana gue memang harus mundur gitu. Dan gue harus perbaikin diri gue lagi agar gue bisa lebih pantas ketika dimilikin siapapun nantinya. Halo semua, selamat datang kembali di kontennya Bloom Media. Halo hati, tempat dimana kalian bebas untuk bercerita dari hati ke hati. Kita masuk lagi ke segmen terbaru kita di Tanya Halo Ha, tempat dimana aku akan bacain dan ngerespon DM kalian, cerita-cerita kalian yang masuk ke DM Instagram maupun kolom komentar YouTube kita. Kita masuk ke question yang pertama atau cerita yang pertama. Kita pop up di sini ya. Kak, aku mau curhat singkat aja ya. Jadi selama 2 tahun terakhir ini aku dengan dia menjalani hubungan di balik layar gak ada yang tahu. Karena dia udah mempunyai pacar yang udah berjalan 5 tahun. Oke. Di setahun terakhir ini dia seperti sudah bosan dengan pacarnya karena seperti yang dia ceritakan bahwa pacarnya itu gak punya kerjaan. Suka tidur larut malam, bangun tidur paling paginya jam 11 siang alias kebo. Kasar kalau lagi main game diajak berinteraksinya. Bahkan gak jarang banting-banting barang dan ngeluarin kata-kata kotor gara-gara kalah main game. 2 tahun terakhir, aku dan dia memiliki perasaan yang nyaman satu sama lain. Mungkin karena dia udah lama tidak dikasih perhatian sama pacarnya. Dia jadi berat ke aku padahal aku gak ngasih solusi negatif ke dia. Kayak udah putusin aja pacar kayak gitu mah. Secara alamiah dia juga jatuh cinta sama aku dan aku pun demikian. Kita saling menyayangi, bahkan dia sempat mengungkapkan bahwa di hatinya didominasi hanya pada aku aja. Singkat cerita, tepatnya minggu kemarin dia memberikan kabar yang begitu pahit buat aku. Dengan tangisan yang gak bisa dia bendung, akhirnya dia mengatakan bahwa tanggal 5 Juli, hari Minggu itu dia nikah dengan pacarnya. Aku ketika dengar berita tersebut jelas gak percaya dan heran. Kok udah jelas-jelas dia milih aku tapi kenapa harus nikah dengan pacarnya? Beberapa hari lalu, aku coba buat ikhlasin meskipun sulit. Selama seminggu dia datang dan menangis dengan berat hati. Aku bilang, sabar sayang, mungkin dia emang jodoh kamu. Jangan khawatirkan aku baik-baik aja kok. Selama seminggu itu aku coba tenangkan dia sampai H-1 menikah. Dia masih menangis-nangis video call dengan aku. Dan akhirnya dia pun menikah. Karena kita satu kantor, hari Rabu setelah dia cuti nikah, kita pun bertemu di kantor. Dia menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Di situ aku juga mencoba jaga jarak dan jaga sikap. Karena aku udah tahu dia jadi istri orang. Dan sampai saat ini dia masih gak terima sama perubahan sikap aku yang begitu drastis setelah dia menikah. Aku cuma bisa berdoa aku dan dia segera ikhlas dengan keadaan. Gimana sih konsepnya? Jadi ini selingkuh teman-teman. Ini yang cerita ke kita yang cowok ya, versi cowoknya. Dia menjadi selingkuhan di salah satu hubungan orang. Menurut gue lo udah mulai suatu hal dengan hal yang tidak baik dan tidak benar. Jadi wajar aja kalau berakhir juga gak baik gitu. Kayak apapun yang lo tanam itu yang lo tuai sih. Gue percaya sistem itu. Dan emang kadang rasa haus kasih sayang tuh bikin kita jadi kelihatan murah ya. Menurut gue sih gitu. Karena nah ini buat ceweknya ya. Mungkin dia kehilangan rasa nyamannya dia dengan pasangannya. Lalu dia mencoba mencari rasa ketidakpuasannya itu di orang lain. Biar dia bisa jadi puas. Dan ketika dia dapat dia jadi bingung dan dilema dengan apa yang nantinya dia jalanin ke depan. Gue setuju dengan respon daripada Halo Habesti yang cerita ke kita, yaitu selingkuhannya. Gue setuju karena lo gak ngasih advice yang buruk, bad advice ke dia. Dan lo juga begitu hormat dengan suaminya dia yang saat ini, karena lo akhirnya menjaga jarak. Dan juga lo setuju dengan pernikahan itu, lo baik-baik aja dan lo mencoba ikhlas. Gue setuju dengan itu. Memang untuk ikhlas itu sulit. Dan berpisah itu gak ada yang baik-baik aja. Gak ada perpisahan yang baik-baik aja, menurut gue. Putus secara baik-baik iya, mungkin hanya caranya aja yang baik. Tapi perasaannya baik atau tidak, gue yakin tidak. Tidak ada orang yang berpisah itu baik-baik aja. Tidak ada orang yang ditinggalin tuh baik-baik aja, gak mungkin. Tapi gak apa-apa, kalau gue sih cuma akan ngerespon nikmatin aja rasa sakitnya sampai nanti akhirnya lo bisa ngomong ke diri lo sendiri. Kayak akhirnya gue berani ngelepas apa yang seharusnya gak gue genggam selama itu ya. Gue berharap lo bisa ketemu titik itu suatu saat nanti. Dan buat ceweknya, tolonglah, itu kan keputusan yang sudah lo ambil ya.
Balik lagi bahwa gue percaya di dalam hidup itu hanya tentang persimpangan, ada kanan dan kiri dan keduanya sama-sama punya resiko, baik belok kanan maupun belok kiri sama-sama punya resiko. Terima resikonya, baik buruknya lo harus terima, karena lo nggak bisa memaksakan dunia harus berputar sesuai dengan kehendak yang lo mau, enggak. Dan buat Halo Abesti yang cerita ke kita, tenang aja, dunia tuh nggak akan berhenti ketika lo juga bilang hanya sedang lelah gitu. Jadi teruslah berjalan sampai suatu saat dunia akan bisa bahu-membahu bersama alam semesta untuk mewujudkan apa yang lo inginkan. Jadi teruslah berusaha gitu sih menurut gue. Karena gue pernah menjadi selingkuhan dan pernah menjadi yang diselingkuhin juga. Agak berat ya kalau di dalam posisi yang memang toxic gitu, yang memang tidak baik. Tapi akhirnya gue bisa bilang ke diri gue, akhirnya gue sampai di mana gue memang harus mundur gitu. Dan gue harus perbaikin diri gue lagi agar gue bisa lebih pantas ketika dimilikin siapapun nantinya. Jadi bilang ke diri lo sendiri untuk see you good people di masa mendatang. Pilihlah bersama siapapun yang menurut kita itu adalah yang terbaik buat kita ke depannya. Itu respon gue. Semangat terus. Kalau misalnya teman-teman mau untuk kita bahas lebih panjang, boleh banget. Tinggal tulis aja di kolom komentar ataupun bisa kalian DM ke Instagramnya Halo Hati dan Instagramnya Blue Media. Ceritain cerita kalian sepanjang mungkin kalau kalian mau. Nanti kita akan bacain di segmen Tanya Halo Ha ini. Dan gue akan ngerespon semuanya. Kalau responnya agak kurang baik, komen aja. Nanti kita akan diskusiin lagi bersama Bocum di Halo Hati Season 5. Dan jangan lupa juga Halo Hati Season 5 akan ada tour di 3 kota. Yang pertama ada di Bandung di tanggal 25 Mei 2024 di Sudut Pandang. Itu juga udah bisa kalian isi linknya karena itu gratis. Kalian cuma tinggal isi link pendaftarannya doang aja. Ada di Instagram, di bio Instagramnya Halo Hati. Tinggal klik linknya, diisi, udah selesai. Kalian bisa datang bebas acaranya dan kita bisa cerita-cerita banyak di situ. Jadi kalau kalian kurang puas dengan cerita di DM ataupun di segmen Tanya Halo Ha ataupun di podcast Halo Hati itu sendiri, kalian bisa datang di live tour kita. 2 kota lainnya akan segera diinfokan di Instagram Halo Hati dan di Instagram Blue Media. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram Blue Media, Instagram Halo Hati, dan juga di follow TikTok ya Blue Media dan juga di subscribe channel YouTube-nya Blue Media agar konten-konten Tanya Halo Ha dan juga Halo Hati bisa terus panjang nih ke depannya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng kalian biar kalian tahu ada video-video terbaru apa sih di Instagram, di YouTube-nya Blue Media. Sampai bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.